Paulus adalah bohong dan hoaks. Saya akan buktikan pernyataan judul video saya ini. Perhatikan baik-baik. Beliau adalah Daniel Ben Abraham, seorang Kristen yang meneliti Bible dan kemudian menyatakan bahwa ajaran Paulus itu hoax. Dan ia juga meyakini bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus mengatakan bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini saya katakan ajaran bohong, hoaks dari Paulus. Saya akan buktikan penjelasan saya berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Oke. Dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesua katakan, "Kamu mengatakan aku adalah guru dan Tuhan, dan benar katamu bahwa aku adalah guru dan Tuhan." Jadi di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesua mengaku bahwa di bumi dia adalah Tuhan. Nah, yang lucunya, perhatikan, yang lucunya, di dalam Lukas 10 ayat 21, Yesua berdoa dan katakan begini, "Aku bersyukur kepadamu, Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi." Artinya bahwa di dalam Lukas 10 ayat 21 ada dua Tuhan. Bukan satu lagi, ada dua. Sedangkan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus bilang hanya satu Tuhan. Nah, berarti di dalam Lukas 10 ayat 21 ketika Yesua berdoa kepada Allah Bapa Tuhan langit dan bumi, berarti ada dua. Yesua yang sendiri mengaku Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 13, dan dia berdoa lagi kepada Allah Bapa Tuhan langit dan bumi di Lukas 10 ayat 21. Jadi saya mau katakan ajaran Paulus ini hoaks, dusta. Jika hanya ada satu Tuhan, itu yaitu Yesus, Yesua. Karena ternyata Yesua berdoa kepada Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Oke, Ikhwan Fillah. Jadi di sini kita tahu ada kontradiksi di dalam ayat Bible. Dan kata Bapa ini yang bohong itu adalah Paulus. Doa kepada Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi saja. Oke, saya mau katakan begini, saya tidak sama sekali menghakimi Rasul Paulus. Urusan keselamatan Paulus itu urusan Paulus dengan Tuhan, bukan urusan saya. Yang menjadi urusan saya, Anda dan saya adalah menguji semua ajaran Paulus. Dan jika kedapatan ajaran Paulus ini tidak sempurna, kontroversi, bertentangan dengan perkataan Yesua, ya lenyapkan saja. Paulus katakan itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 9-10. Jika datang yang sempurna, yang tidak sempurna, lenyapkan saja. Dan di dalam 1 Tesalonika 7 ayat 19-20, Paulus katakan, "Ujilah segala sesuatu, jangan padamkan roh." Dan saya dapati, ada ajaran Paulus yang benar, yang jujur saya katakan saya imani. Dan ada ajaran Paulus yang bohong, hoaks, dan keliru, ya saya lenyapkan saja. Sesuai anjuran Paulus. Ya, saya tidak bersalah. Oke, saya mau katakan begini. Di dalam Injil tentang Yesus Kristus, yaitu di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di sana ada banyak sekali ayat di mana orang-orang memanggil Yesua adalah Tuhan, bukan Tuhan ya, tidak pakai H. Ada banyak ayat, ada 100-an lebih. Orang memanggil Yesua adalah Tuhan, Tuhan sembuhkan saya, sembuhkan aku, dan banyak lagi. Jadi Yesua yang benar adalah Tuhan dan bukan Tuhan. Ya, sesuai penjelasan saya tadi. Oke, semoga video saya ini bisa menginspirasikan Anda untuk jangan setia di dalam kekeliruan, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Yesua, bahwa Yesua adalah Tuanku. Oke, Ikhwan Fillah. Jadi di sini Bapak ini meyakini bahwa Yesua atau Yesus itu adalah Tuhan, bukan Tuhan ya, Ikhwan Fillah. Dan ia juga mengajak umat Kristen agar objektif, agar belajar dari Bible
bahwa sebenarnya apa yang dikatakan Paulus itu bohong. Ajaran Trinitas itu adalah ajarannya Paulus, bukan Yesus. Kepada Yesua, bahwa Yesua adalah Tuanku yang saya harus taat. Semua perkataannya yang benar, yang telah teruji. Tetapi yang kontroversi, ya saya lenyapkan saja. Pesan saya, jika Anda belum menemukan kontroversi Injilmu, ayat-ayat kontroversi di dalam Injilmu, kamu belum menemukan kebenarannya. Ya, bisa jadi Anda berada di ayat-ayat kontroversi yang salah, yang Anda imani dan Anda setia di dalam kekeliruan. Dan bisa jadi Anda sudah berada di dalam ayat-ayat kontroversi yang benar. Keselamatan Anda pasti sudah dekat. Oke, Van Villa, jadi kata Bapak ini, orang yang meyakini bahwa Yesus itu Tuhan, ia setia dan beriman di dalam kekeliruan. Dan ini ada satu video lagi dari Bapak ini juga. Kita simak aja, Ivan Villa. Video saya kali ini berjudul Gembala Bayaran atau Gembala Upahan. Yesua katakan begini, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Itu tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 11 dan seterusnya. Tetapi Yesua membandingkan bahwa ada gembala upahan, gembala bayaran. Mereka ketika katanya datang serigala atau bencana, mereka meninggalkan domba-dombanya karena mereka hanyalah gembala bayaran. Mereka tidak merasa memiliki dombanya karena mereka hanya dibayar untuk menggembalakan domba. Yesua katakan dia bukan gembala bayaran. Makanya kalau terjadi sesuatu atas domba-dombanya, gembala yang baik akan memiliki rasa memiliki terhadap domba-dombanya. Yesua mengajarkan prinsip ini di dalam Matius 10 ayat 8. Jika kamu mendapatnya dengan cuma-cuma, berikanlah itu dengan cuma-cuma. Jadi ada gembala upahan yang mendapat gelar sebagai gembala dengan cara bayaran, dibayar. Maka menurut saja ya pantas. Ketika dia menggembalakan domba, dia harus dibayar. Karena ketika dia mendapat gelar sebagai gembala, itu dibayar. Dan ketika mereka menggembalakan dombanya, mereka harus menjalankan doktrin itu. Karena dibayar untuk menjalankan doktrin itu, ajaran itu. Kalau mengajarkan yang lain, ya tidak akan mendapat bayaran lagi. Dipecat bahkan. Oke, Ivan Villa, jadi Bapak Kristen ini mengibaratkan pendeta sebagai seorang penggembala. Penggembala yang mereka itu dibayar untuk menyampaikan doktrin-doktrin gereja dan aliran kekristenan mereka. Karena ada banyak aliran dalam kekristenan. Kita tahu ada banyak gembala bayaran. Ada banyak. Dan ajarannya lain-lain. Padahal kebenaran itu hanya satu. Nah, karena mereka gembala bayaran, mereka harus mengajarkan doktrin mereka. Karena dibayar. Berbeda dengan gembala lagi yang lain. Padahal sumbernya sama ajarannya. Tapi ajarannya beda-beda. Mereka harus menjalankan misi bayaran masing-masing. Waspada dan berhati-hati dengan gembala bayaran, gembala upahan ini. Sehingga jangan sampai Anda dituntun ke dalam doktrin-doktrin yang setia di dalam kekeliruan. Semoga video saya ini menginspirasikan Anda untuk jangan setia di dalam kekeliruan. Oke, Ivan Villa, itulah tadi video dari Bapak Daniel Ben Abraham. Dan dari video tersebut kita tahu bahwa dalam Bible itu ternyata ayat-ayatnya banyak yang kontradiksi, banyak yang bertentangan satu sama lain. Dan pertanyaannya, kalau dalam kitab suci itu ayat-ayatnya bertentangan, apa bisa kitab tersebut disebut sebagai kitab suci? Karena kalau seperti itu, ya namanya sudah tidak suci lagi, pasti ada campur tangan manusia di dalam situ. Karena nggak mungkin firman Tuhan itu bertentangan, nggak mungkin kebenaran itu saling bertabrakan satu sama lain.
Dan yang kedua, terkadang para pendeta-pendeta itu tahu tentang itu, tahu bahwa Bible ini ayatnya banyak yang bertentangan, dan mereka kenapa masih mendoktrin Trinitas kepada jamaah-jamaahnya? Ya mungkin karena alasan uang, karena mereka dibayar untuk hal itu. Dan karena itu sudah menjadi tradisi dari sejak dulu. Jadi kalau mereka ubah, ini kesannya Kristen ini bukan agama yang benar lagi. Ya mereka meyakini Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, dan kemudian Allah Bapa itu Tuhan. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Sebuah konsep yang sangat membingungkan. Sedangkan di dalam Islam jelas Yesus itu atau Nabi Isa itu hanyalah seorang nabi. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan lain-lain. Dan Yesus juga memberi kabar tentang kedatangan nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang akan menyempurnakan ajaran-ajaran nabi sebelumnya, yang kemudian kita kenal sekarang dengan agama Islam. Oke Ikhwan Fillah, semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.